A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Kembali kita akan belajar membahas tentang materi-materi dan contoh-contoh soal UP-PPG PAI tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai lanjutan pembahasan soal kita dari sesi sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal-soal UP-PPG sesuai dengan kisi-kisi yang telah diturunkan oleh pusat. Mudah-mudahan nanti akan membantu kita semua untuk lebih mempersiapkan diri. Latihan mengerjakan soal, latihan menguasai materi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian semua kita lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman fokus, serius, dan terus belajar. Insya Allah Bapak Ibu semua lulus 100% PPG PAI. Lulus disertifikasi tahun 2022 dan menerima tunjangan profesi gurunya di tahun 2023 nanti. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian kita akan lanjut membahas soal berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal tentang riba. Di file yang telah kita bagikan bahwa terkait dengan materi-materi riba ini, di sini tentang riba ini kisi-kisi nomor 10 Bapak Ibu sekalian. Disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Ini dimulai dari macam-macam riba. Ada riba fadl, ada riba qard, ada riba jahiliyah, ada riba yad, ada riba nasi'ah. Dan di sini ada pengertian-pengertiannya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa baca materi-materi yang sudah kami kirimkan di grup tryout dan pembekalan UP PPG tahun 2022. Cek di grup WA-nya dan cek soal-soalnya di Telegram. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Ini juga ada menurut Yusuf Kordowi terkait dengan riba dan juga menurut Sayyid Sabik terkait riba. Dan masuklah kita pada soal berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran yang mengharamkan riba secara berlipat ganda adalah A. Quran Surah Ali Imran 130, B. Quran Surah Al-Baqarah 279, C. Quran Surah Ar-Rum ayat 39, D. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jawaban yang paling pas adalah A. Quran Surah Ali Imran 130. Soal berikutnya. Ayat Al-Quran yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba adalah Quran. A. Quran Surah Ali Imran 130. B. Quran Surah Al-Baqarah 279. C. Quran Surah Ar-Rum 39. D. Quran Surah Al-Baqarah 275. Jawaban yang paling pas adalah D. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nomor 40. Di bawah ini nama lain dari riba nasi'ah. Nama lain dari riba nasi'ah itu kecuali A. Konvensional, B. Jahiliyah, C. Jali atau qat'i, D. Duyun. Di sini yang ditanya adalah yang kecualinya. Nah, di sini yang ditanya adalah yang kecualinya. Yang kecualinya berarti adalah konvensional. Jawabannya A. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, riba nama lain dari riba nasi'ah itu adalah riba jahiliyah, riba jali atau qat'i, dan riba duyun. Kalau kecualinya konvensional. Lanjut. Riba nasi'ah memiliki 3 unsur kecuali. Riba nasi'ah memiliki 3 unsur kecuali.
Kecualinya di sini adalah C, tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Nah, jadi apa itu 3 unsur riba nasiah? A, terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. B, tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. D, tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. A, B, dan D ini adalah unsur daripada riba nasiah. Nah, kecualinya tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Itu dia tentang riba nasiah. Berikut ini alasan pelarangan Al-Qardawi atas riba kecuali. Apa alasannya oleh Yusuf Qardawi tentang pelarangan tentang riba itu? A, adanya kezoliman. B, ada potensi melemahkan kreativitas manusia. C, riba mendorong keduanya menjadi lintah darat. D, menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Dalam hutang piutang. Jawabannya yang paling tepat adalah C, karena yang di sini kecualinya. Di sini Bapak Ibu kecuali, yang tanya adalah kecuali. Jadi Yusuf Qardawi beralasan kenapa riba itu haram, karena A, adanya kezoliman, B, ada potensi melemahkan kreativitas manusia, kemudian yang D-nya itu menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Itu menurut Yusuf Qardawi kenapa riba itu haram. Jadi jawaban kecualinya riba mendorong keduanya menjadi lintah darat, bukan keduanya. Baik, berikut adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya pengganti sistem bunga. Nah, cara-cara yang ditempuh oleh Islam sebagai pengganti sistem bunga. Kecuali. Nah, berarti yang tidak benarnya. Nah, cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam untuk pengganti sistem bunga itu ada wadi'ah, ada mudarobah, ada murobahah, ada musyarakah atau syirkah. Ya. Apa itu? Kecuali mukhabaroh. Mukhabaroh mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain seperti sewa ladang, sawah, dan dengan imbalan sebagai hasilnya. Jadi kalau yang terkait dengan Bank Islam ada wadi'ah, ada mudarobah, ada murobahah, ada musyarakah atau syirkah. Kecuali mukhabaroh. Mukhabaroh gitu ya, kecualinya ini. Jadi kuncinya ada jawabannya ada di B karena yang ditanya adalah kecuali. Lanjut. Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma. Kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Model riba jenis ini dinamakan A, riba qard, B, riba yad, C, riba fadl, D, riba jahiliyah. Jawaban yang paling tepat adalah C, riba fadl. Menukar barang yang sama, ada kemungkinan lebih, fadl itu lebih. Ada lebih takarannya, lebih kualitasnya, dan seterusnya. Jadi ini termasuk riba fadl. Lanjut. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta. Jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seorang yang ingin membeli, tapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya berapakah harga yang harus dibayarkan. Model riba jenis ini dinamakan A, riba qard, B, riba yad, C, riba fadl, D, riba jahiliyah. Ini kasus ini disebut dengan riba yad. Tidak ada kesepakatan. Kalau tunai 90 juta, kalau cicilan 95 juta. Nah, ini disebut dengan riba yad. Lanjut. Perjanjian jual beli antar bank dan nasabah seperti bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan
ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Disebut A. Murabahah, B. Mukhabarah, C. Mudarobah, D. Wadi'ah. Jawaban yang benar adalah murabahah, yaitu perjanjian jual beli antar bank dan nasabah, seperti bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Disebut murabahah. Itu dia Bapak Ibu sekalian pembahasan tentang riba. Ayo kita ulang-ulangi, kita simak ulang. Mudah-mudahan lebih menguasai kita jenis-jenis bank, contoh-contoh jenis-jenis riba dan contoh-contoh riba dan pembahasannya. Di kisi-kisi nomor 11 Bapak Ibu sekalian, disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ulama atau ahli fikih. Bapak Ibu nanti harus dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Apa status hukum bunga bank menurut ajaran Islam? Ini sedikit pembahasan, terdapat 4 kelompok ulama tentang hukum bunga bank ini Bapak Ibu. Pertama, kelompok muharrimun, kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak. Kelompok ulama yang mengatakan bunga bank itu haram secara mutlak disebut muharrimun. Kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga, muhallilun, kelompok yang menghalalkan. Dan yang keempat, kelompok yang menganggapnya subuhat. Oke, nanti kita akan bahas. Berikut ini akan diuraikan 4 kelompok ulama yang dimaksud. Yang termasuk ke dalam kelompok pertama ini adalah yang mengharamkan, ada Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, Abdullah Ar-Rabi, Yusuf Qardawi, Said Sabiq, Jad al-Haq, Ali Jad al-Haq, dan Fuad Muhammad Fakhruddin. Ini kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasi'ah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat. Itu kata para ulama yang ini. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pembahasan berikutnya. Terkait dengan kondisi yang tersebut terakhir ini, Yusuf Qardawi berbeda dengan yang lain. Menurutnya, tidak dikenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Keharamannya bersifat mutlak. Nah, jadi Yusuf Qardawi berpendapat haram total. Yang termasuk ke dalam kelompok yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Di situ ada Mustafa Az-Zarqa mengharamkan jika bersifat konsumtif. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah dan seterusnya. Muhammad Hatta, tokoh yang tersebut terakhir ini membedakan antara riba dengan rente. Menurutnya riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan rente sifatnya produktif dan seterusnya. Kemudian yang termasuk kepada kelompok ketiga antara lain. Kelompok ketiga itu yaitu muhallilun yang menghalalkan. Hasan dari Persis, beliau berpendapat bunga bank rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Menurut penafsiran atau pendapat Hasan, dia menganggap bukan bunga bank bukan riba karena bukan berlipat ganda katanya. Yang termasuk ke dalam kelompok keempat yaitu ya kelompok pendapat keempat itu yang menganggap subuhat. Yang menganggap subuhat itu Majelis Tarjih Muhammadiyah menganggap riba bunga bank itu subuhat. Oke. Nah, kita masuk ke soal. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda dengan bersifat produktif. Tidaklah termasuk haram. Ini menurut pendapat A. Mustafa Az-Zarqa, B. Yusuf Qardawi, C. Said Sabiq, D. Abu A'la al-Maududi. Jawaban yang benar adalah A. Mustafa Az-Zarqa.
48. Berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah kecuali A. A. Hasan, B. Abu Zahra, C. Sayyid Sabiq, D. Abu A'la al-Maududi. Kecualinya yaitu A. Hasan. 49. Kedua tokoh ini kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. A. Mustafa Azarko dan M. Hatta, B. Abu Zahra dan M. Abdullah Al-Arabi, C. Sayyid Sabiq dan Yusuf Qardawi, D. Abu A'la Al-Maududi dan Sayyid Sabiq. Jawaban yang benar adalah A. Yang dua tokoh ini mengharamkan jika bersifat konsumtif, yaitu Mustafa A. Zarko dan M. Hatta. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 50. Tokoh ini berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Ini menurut A. A. Hasan, B. Abu Zahra, C. Sayyid Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Jawaban yang paling benar adalah A, yaitu A. Hasan. Baik, kita lanjutkan. 51. Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga. Tidak pula dalam keadaan darurat. Ini menurut pendapat, tadi udah dibahas, A. Mustafa Azarko, B. Yusuf Qardawi, C. Sayyid Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Ulama yang berpendapat bunga bank haram total itu adalah B. Yusuf Qardawi. 52. Bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar presentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Ini adalah pendapat dari A. Tantawi, B. Syekh Jad Al-Haq, C. Sayyid Sabiq, D. Yusuf Qardawi. Pendapat ini adalah pendapat Tantawi. Jadi menurut Tantawi, bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar presentasinya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Itu menurut Tantawi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk ke kisi-kisi nomor 12. Kisi-kisi nomor 12 diberikan narasi konseptual tentang fee. Nah, tentang fee kita garis miringkan dari para ahli ulama fikih. Bapak Ibu nanti dapat menyimpulkan status hukum. Status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam. Apa status hukum menerima fee dalam ajaran Islam? Kita baca soal contoh soalnya. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fee kecuali A. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. B. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat akan atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. C. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. D. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, tetapi terhadap fee menghalalkannya. Ini berikut ini pernyataan yang benar berkenaan fee. Nah, kecuali yang ditanya di sini yang kecualinya. Yang kecualinya ada di D. Jadi pernyataan yang benar itu ada di A, B, dan C. Ya, pernyataan yang benar itu ada di A, B, dan C. Sedangkan yang kecualinya ada di D. Bahwa berkenaan dengan fee, kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, mereka juga mengharamkan fee. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lain, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi dan seterusnya. Itu dia terkait dengan fee. Kisi-kisi nomor 13. Diberikan narasi konseptual konsep tentang pemerintahan dalam Islam. Menurut para ahli ulama fikih, Bapak Ibu nanti harus dapat menyimpulkan konsep dan kedudukan pemerintahan dalam Islam. Nah, ini masuk kita ke sistem pemerintahan lagi, Bapak Ibu. Nah,
Ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitu sebaliknya agama membutuhkan politik, menurut ulama siapa ini? A. Imam Al-Ghazali, B. Abu A'la Al-Maududi, C. Yusuf Qardawi, D. Sayyid Sabiq. Jawaban yang benar adalah A. Imam Al-Ghazali mengatakan agama membutuhkan politik, politik membutuhkan agama. Gitu. 5. Menurut Abul A'la Al-Maududi, terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam kecualinya nih. Berarti yang benarnya A, B, dan B. Menurut Abu A'la Al-Maududi, 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam. A. Menegakkan keadilan, B. Menegakkan sistem yang islami, D. Menumpas akar-akar kejahatan dan seterusnya. Kecuali menjalankan jihad fisabilillah. Nah, ini ada kecualinya. Oke, lanjut nomor 56. Soal nomor 56. Pernyataan berikut ini manakah yang tidak benar? Mana pernyataan yang tidak benar? A. Pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. B. Khilafah dan khalifah merupakan rukun terpenting adanya sebuah pemerintahan dalam Islam. C. Khilafah adalah sistem pemerintahannya sedangkan khalifah adalah pemimpinnya. D. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernyataan yang tidak benar di sini, menurut versi ini, pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, sistem pemerintahan kita demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia dengan beragam penduduk, agama, suku, ras. Oleh karena itu, nanti menjawab soal itu, jawab sesuai dengan sistem yang berlaku di negara kita. Jangan dijawab sesuai dengan versi Bapak Ibu nanti, ya. Jangan dijawab sesuai dengan versi Bapak Ibu, tapi jawablah sesuai dengan yang idealnya di negara kita ini. Nomor 57. Berikut ini adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam. A. Hak untuk bebas beragama. B. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. C. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Ya. Hak rakyat pada pemerintahan Islam itu ada di 3 ini diantaranya. Bebas beragama, berkumpul dan menyatakan pendapat, berhak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kisi-kisi nomor 14, disajikan narasi tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan yang terdapat dalam negara dan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Mahasiswa atau Bapak Ibu nanti wajib dapat menyimpulkan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berlaku dalam negara Islam dan negara yang mayoritasnya berpenduduk agama Islam. Ini contoh soalnya. Ada yang belum lengkap nih. Oke lah, kita lengkapi saja Bapak Ibu sekalian. Kita buat contoh soalnya. Ini. Contoh. A. Quran Surah Al-Maidah ayat 9. B. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. C. Quran Surah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Kita betulkan ya Bapak Ibu. Quran Surah An-Nisa. Quran Surah An-Nisa ayat 58. D. Quran Surah An-Nur ayat 55. Jawaban yang benar adalah terkait dengan pemerintahan suatu negara Islam, negara harus dipimpin oleh seorang khalifah yang berjuang. Umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam A. Quran Surah Al-Maidah ayat 9, B. Quran Surah Al-Maidah ayat 8, C. Quran Surah An-Nisa ayat 58, D. Quran Surah An-Nur ayat 55. Jawaban yang benar adalah Quran Surah An-Nur ayat 55. Baik, berikutnya. Kisi-kisi nomor 15 disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, rakyat dalam pemerintahan Islam, ajaran Islam,
Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara, rakyat atau rakyat dalam pemerintahan Islam, ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan bisa membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam. Target jawabannya ini. Hak-hak rakyat itu menurut Abul A'la Al-Maududi di dalam pemerintahan Islam ada 4. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Kita betulkan ya. Hartanya dan kehormatannya. Yang kedua, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan. 4, terjaminnya kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Kalau dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berikut ini hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah. Apa itu hak rakyat? Hak keselamatan jiwa dan harta, hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan, hak untuk menolak kezoliman dan kesewenang-wenangan, hak berkumpul dan menyatakan pendapat, hak untuk bebas beragama, hak mendapatkan bantuan materi dari rakyat yang lemah, bagi rakyat yang lemah. Di samping ini hak rakyat juga kewajiban pemerintah. Kewajiban rakyat kepada khalifah, kewajiban taat kepada khalifah, sebagaimana difirmankan Allah. Kewajiban mentaati undang-undang, membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan, bersedia berkorban jiwa maupun harta, mempertahankan dan membelanya, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini dia terkait dengan hak dan kewajiban rakyat. Nah, ini contoh soalnya Bapak Ibu sekalian. Di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah, kecuali A. Kewajiban taat kepada khalifah, B. Kewajiban mentaati undang-undang, C. Membela khalifah meski dalam posisi salah, D. Bersedia berkorban jiwa harta dalam mempertahankan dan membela negara. Jawaban yang kecualinya ada di C. Yang ditanyakan kecualinya Bapak Ibu ya. Yang kecuali ada di C. 60. Di bawah ini, nomor 60. Di bawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah. Kecuali, ini kecuali lagi nih Bapak Ibu sekalian, kecuali apa? Di satu sisi adalah kewajiban rakyat, di sisi lain kewajiban pemerintah. Hak rakyat, kewajiban pemerintah. Gitu ya. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat, hak untuk bebas beragama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Di sini kecualinya ada di C, ya, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau bekerja itu ya ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki, tidak boleh malas, harus berusaha, harus bekerja, harus berusaha keras kita, tidak menjadi orang pemalas. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira sudah di 60 butir soal pembahasan kita. Terakhir kita membahas tentang hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa tonton sampai tuntas supaya Bapak Ibu bisa paham sepaham-pahamnya, bisa menjawab soal nanti sehingga Bapak Ibu lulus ujian pengetahuan PPG-PAI tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.